Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Tiara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan there is dan juga there are. So, let's jump off to the video. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara mengungkapkan kata ada dalam bahasa Inggris? Jawabannya adalah ya, kata ada jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu menjadi there is atau there are. Nah, mari kita bahas bagaimana penggunaan there is dan juga there are. Yang pertama, untuk bentuk kalimat positif, there is itu diikuti oleh singular noun atau kata benda tunggal. Sementara there are diikuti oleh plural noun atau kata benda jamak. Example, untuk yang there is a table in the living room. There is a table in the living room. Ada sebuah meja di ruang tamu. There is an egg in the box. There is an egg in the box. Ada sebuah telur di dalam kotak. Jadi, there is itu wajib diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh yang there are 3 books in my bookshelf. There are 3 books in my bookshelf. Ada 3 buah buku di rak bukuku. There are some children in the backyard. There are some children in the backyard. Untuk yang there are wajib diikuti oleh kata benda jamak. Oke? Kata benda jamak. Next. Coba kalian perhatikan kalimat yang ada di video. There is a table in the living room. Nah, biasanya kalau dalam kalimat itu kan ada yang berfungsi sebagai subjek, predikat, ataupun objek dan adverb. Nah, coba bisakah kalian tebak di dalam kalimat ini yang mana sih yang menjadi subjek, predikat, objek, atau adverb? Oke, mari kita bahas. Biasanya kan subjek itu letaknya di awal kalimat. Tapi di kalimat ini subjeknya bukan di awal kalimat. Jadi there di sini bukan sebagai subjek, tapi there di sini sebagai adverb. Kemudian is di sini fungsinya adalah as to be atau sebagai to be atau predikat. Nah, a table di kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Jadi, subjek di kalimat ini adalah a table. In the living room, fungsinya di sini as a complement atau sebagai adverb of place, keterangan tempat. Jadi, di kalimat ini, there berfungsi sebagai adverb, is sebagai to be, a table di sini sebagai subjek, dan diikuti oleh adverb of place.
Sekarang, bagaimana mengungkapkan tidak ada dalam bahasa Inggris? Nah, tidak ada berarti itu merupakan bentuk kalimat negatif. Kata tidak ada jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah there is no atau there isn't a plus singular noun, kata benda tunggal, atau there are no atau there aren't any plus plural noun untuk yang kata benda jamak. Mari kita lihat contohnya. There is no car in the garage. There is no car in the garage. Tidak ada mobil di dalam garasi. There is no chance to win the game. There is no chance to win the game. Tidak ada peluang untuk memenangkan pertandingan tersebut. Untuk yang there is no, langsung diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh yang berikutnya, there isn't a book in my bag. There isn't a book in my bag. Tidak ada buku di dalam tasku. Contoh yang ini masih dalam untuk kata benda tunggal. There isn't a mirror next to the door. There isn't a mirror next to the door. Jadi bedanya there is no dan there isn't a. Tadi there is no itu langsung saja diikuti oleh kata benda tunggal. Tapi untuk yang there isn't itu gunakan terlebih dahulu di depan kata benda. Jadi there isn't a book, there isn't a mirror. There are no. Jadi ini yang untuk kata benda jamak. There are no cakes in the kitchen. There are no cakes in the kitchen. There are no women in the room. There are no women in the room. There are no langsung diikuti oleh kata benda jamak. Cakes, women. Untuk contoh there aren't any, ini masih untuk kata benda jamak. There aren't any erasers in my pencil case. There aren't any erasers in my pencil case. There aren't any trees in front of her house. There aren't any trees in front of her house. Untuk yang there aren't atau singkatan dari there are not, maka sebelum kata benda jamak harus diikuti oleh any. Any erasers. Any trees. Sekarang kita bahas bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, seperti biasa, kalimat tanya itu polanya adalah dengan meletakkan to be di depan kalimat. Jadi, contohnya, is there a table in the living room? Is there a table in the living room? Adakah sebuah meja di ruang tamu? Atau apakah ada sebuah meja di ruang tamu?
ini untuk kata benda tunggal. Untuk kalimat yang kata bendanya jamak, maka are-nya letakkan di depan. Are there any cakes in the kitchen? Are there any cakes in the kitchen? Apakah ada beberapa kue di dapur? Jadi untuk kalimat tanya, tinggal dibalik ya, to be-nya letakkan di depan, kemudian diikuti oleh there, baru letakkan subjeknya. Untuk tambahan, untuk jawaban pertanyaan yang is there a table in the living room? Jawabannya yes there is atau no there is not. Dan untuk jawaban pertanyaan are there any cakes in the kitchen? Jawabannya yes there are atau no there are not. Do you know? Some dan any berfungsi untuk menyatakan jumlah. Bisa diartikan sebagai beberapa. Some dan any digunakan saat kita tidak bisa atau tidak perlu menentukan jumlah yang tepat dari suatu benda. Some digunakan dalam kalimat positif, sementara any itu digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, sekarang coba kalian berlatih. Silakan translate these sentences into English. Ada 4 soal. Coba kalian tulis jawaban kalian di buku masing-masing. Good luck! Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe this channel agar channel ini bisa berkembang. Oke, thank you for your attention. Thanks for watching and see you on my next video. Bye!